Hai Sobat Tenisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 para program TNT. Ini dia, TNT dari 994. Seperti biasa, pada episode kali ini kita akan membahas dan mereview serta memberikan sedikit tips dan trik mengenai beberapa produk yang ada di 994. Nah, Sobat Tenisi, jika sebelumnya kita membahas sebuah solder station yang ada di 994, maka pada episode kali ini kita akan membahas mengenai sebuah produk yang itu berhubungan dengan mengukur ya, sebuah tegangan. Apa produknya? Nah, ini dia power supply Sugon 3005D. Oke Sobat Tenisi, kita akan membahas dan juga mengunboxing si power supply-nya ini. Seperti biasa, langsung saja tanpa menunggu waktu lama-lama kita unboxing bersama-sama. Dan kita lihat apa saja sih yang ada di power supply 3005D. Jadi, yang pertama itu ada kabel power, surat cinta dari Sugon. Nah, ini ada beberapa mengenai power supply 3005D. Jadi ini ada buku panduannya. Dan yang terakhir yaitu power supply dari Sugon 3005D. Jadi untuk power supply 3005D ini dia 30 volt 5 ampere ya Sobat Tenisi. Langsung saja kita lihat. Untuk dimensinya 3005D ini dia lebih sedikit kecil dari solder Sugon power supply Sugon 3005 PM. Jadi untuk ukuran atau kapasitasnya sama 3005 atau 3005, sedangkan beberapa fiturnya aja yang membedakannya. Jadi inilah tampilan dan paket penjualan dari Sugon 3005D. Oke Sobat Tenisi, langsung saja kita bahas dan lihat beberapa fitur yang ada di 3005D. Jadi Sobat Tenisi, untuk power supply 3005D ini dia menggunakan dua tampilan aja, volt dan ampere. Dan di sini ada 4 channel dan juga dua pengaturan. Untuk ini adalah con OCP dan ini on OCP ya. Dan di sini Sobat Tenisi ada analog untuk pengaturan channel volt dan ampere, serta ini tombol power dan satu USB yang sudah di-adjust di 5 volt 2 ampere. Dan selanjutnya di sini untuk kabel power supply-nya ada ini yang positif, negatif, dan ini untuk ground. Dan selanjutnya di belakang sini Sobat Tenisi bisa lihat kipas dan juga pengaturan untuk penukaran maksimal ya, maksimal kapasitas voltnya. Di sini ada 30 volt dan 5 volt. Jadi ketika Sobat Tenisi mengatur atau memindahkan pengaturannya ke 5 volt, itu dia hanya bisa maksimal di 5 volt. Sedangkan untuk yang ke 30 volt itu maksimal bisa sampai 30 volt. Jadi itulah untuk pengaturan atau pengamanan dari si power supply-nya ini. Jika Sobat Tenisi hanya menggunakan untuk pengecekan handphone, jadi takut nanti over voltnya, Sobat Tenisi di setting di 5 volt saja. Jadi maksimal itu hanya di 5 volt. Dan selanjutnya kita langsung aja coba nyalakan dan kita lihat tampilan serta beberapa fitur yang ada di power supply Sugon 3005D. Jadi untuk paket penjualannya si power supply ini cuma dapat station dan kabel power aja. Untuk kabel power supply-nya Sobat Tenisi itu dijual terpisah ya. Dan untuk sedikit pemberitahuan bahwa si power supply Sugon 3005D ini dia menggunakan
sistem trafo, dan itu trafonya trafo donat. Jadi sobat teknisi bisa lihat di bawah ada baut yang cukup gede ya, itu untuk mengunci si trafonya. Jadi diameternya itu cukup besar, sekitar 12 cm, dan gulungannya cukup gede. Dan di sini ada beberapa sirkulasi udara, kipas untuk menjaga suhu dari power supply-nya. Oke, selanjutnya kita coba nyalakan. Oke sobat teknisi, langsung saja kita coba untuk melihat tampilan serta beberapa fitur yang ada di power supply 3005D. Kita nyalakan. Nah, di sini ada 4 channel, yaitu sobat teknisi bisa setting ya, dan sobat teknisi bisa kunci juga. Nah, itu udah terkunci di settingan yang ini. Nah, untuk settingan beberapa fitur yang ada di si channelnya ini, jadi channel 1 ini sobat teknisi bisa, nah ini ada di angka 1 di belakang koma. Nah, ini bisa dipindah-pindah, dan sobat teknisi bisa pindah ke 31 volt. Nah, ketika udah 31 volt, ini udah maksimal ya, nggak bisa lagi. Nah, dan ini ketika kita menggunakan pembatas 5 volt tadi. Nah, bakal nyala di sini 5 volt, atau limitnya batas maksimalnya itu 5 volt, maka akan ada tampilan di 5 volt, 1 ya. Dan ini adalah maksimal, nggak bisa ditambah lagi ya. Nah, untuk ampernya, di sini juga bisa dipindah-pindah. Jadi sobat teknisi bisa melakukan pengubahan beberapa angka yang sobat teknisi inginkan. Jadi pengen di nomor 1, 2, 3 ataupun 4 ya. Nah, ini bisa dirubah, dan ini maksimal 5 volt, 5 ampere ya. Nah, dan di sini kita buka kembali. Oke, ada untuk ons OCP, ada cons OCP ya. Nah, jadi untuk selanjutnya kita coba di channel 1. Dia bisa ada sistem lock juga. Ketika sobat teknisi pencet ini lama-lama, bakal timbul lampu indikator di tulisan lock ini ya. Dan fungsinya itu adalah untuk mengunci, atau bahkan nggak bisa diapa-apain lagi, cuma bisa dipakai di satu settingan ini aja, dan tidak bisa dirubah, dipencet mau di channel manapun, di Kono CP atau Onso CP nggak bakalan bisa, karena ini berfungsi untuk mengunci serta mengamankan settingan dari sobat teknisi agar tidak dirubah-rubah atau bahkan mungkin tidak sengaja terpencet ya. Oke, jadi ini adalah fitur pengamanan yang fungsinya agar sobat teknisi tidak kehilangan si settingannya. Nah, untuk menghilangkan indikator ini, sobat teknisi cukup pencet di analog voltnya kembali, serta bakalan bunyi titik. Udah, ini bisa digunakan lagi. Dan untuk fitur mungkin itu ada di lock dan pembatasan volt, serta mungkin ini aja ya. Nah, bisa di digit yang keberapa sobat teknisi inginkan. Untuk pengaturannya cukup simpel, dan ini juga ada USB yang sudah di adjust. Jadi dia udah tidak perlu sobat teknisi untuk setting, dan di settingannya bawaannya itu adalah 5 volt 2 ampere seperti kebanyakan di charger pada umumnya ya. Nah, kita akan coba menggunakan kabel power supply yang bertipe buaya. Nah, ini channel 1 itu ada 3,8, sedangkan ampernya 1,8. Nah, kita coba matikan semua indikator. Oke. Nah, yang ketika OCP dan kon OCP nya mati, itu adalah berfungsi untuk sebagai short killer ya sobat teknisi. Nah, selanjutnya ini ada ons OCP, maka dia akan bunyi. Dan untuk
fungsinya tidak bakalan kembali lagi. Bagaimana cara mengembalikannya? Sobat Teknisi bisa pencet aja kembali, maka dia bakalan timbul lagi ya. Nah, ini konon CP. Nah, akan kembali lagi seperti biasa. Jadi Sobat Teknisi, untuk sedikit informasi bahwa continuous OCP ini dia bakalan bunyi terus ya, untuk sebagai proteksi. Jadi ini bakalan berhenti berbunyi ketika si continuous OCP-nya ini dimatikan. Jadi Sobat Teknisi, jika ini aktif, maka dia bakalan bunyi terus. Jika terjadi gesekan, nah bakalan bunyi terus. Sedangkan on OCP itu dia hanya sekali aja, dan dia akan memutus fungsi dari si digitalnya ini. Nggak bisa bakalan dipakai lagi. Itulah beberapa perbedaan dari cons OCP dan ons OCP ya. Bagaimana cara memakai seperti biasa kembali, itu Sobat Teknisi cukup pencet lagi si tombol ons OCP-nya. Untuk mematikannya, pencet lagi sampai lampu indikatornya mati ya. Oke Sobat Teknisi, itulah beberapa fitur yang ada di power supply Sugon 3005D ya, atau 3005D, 30 volt 5 ampere. Jadi untuk beberapa fiturnya di power supply itu memang standar aja, nggak ada suatu hal yang wah. Jadi memang simple tapi cukup tangguh ya Sobat Teknisi. Dan selanjutnya itu dia beberapa fitur yang ada di power supply ini berfungsi untuk menjaga atau bahkan memberikan informasi kepada sobat-sobat teknisi agar garapan Sobat Teknisi itu bisa dikerjakan dengan secara maksimal dan dicek secara maksimal. Oke, untuk selanjutnya Sobat Teknisi, seperti biasa itu ada beberapa mungkin tips dan trik untuk perawatan dari power supply Sugon 3005D. Jadi karena power supply ini dia menggunakan dimensi yang cukup besar dan bobot yang cukup berat, disarankan kepada Sobat Teknisi untuk proses penaruhannya atau taruhnya si power supply ini aman dan kokoh ya. Karena ini cukup berat, bobotnya ada sekitaran 6 kilo, atau karena si trafodonat ini cukup besar ya, bisa dan bisa membuat si power supply-nya ini cukup berat banget, dan dimensinya yang cukup besar juga, dan beberapa ada juga ini sirkulasi udara. Jadi Sobat Teknisi selalu perhatikan tempat dan lokasi untuk penaruhan atau tempat si power supply-nya ini ditaruh ya. Oke sobat, langsung aja seperti biasa. Dan jangan lupa juga untuk selalu jaga kebersihan si unitnya ini agar komponen yang ada di dalam power supply ini terjaga kebersihan serta kesehatannya. Jadi untuk Sobat Teknisi, karena si power supply ini menggunakan trafodonat, jadi jika mau digunakan berlama-lama dia bakalan cukup panas ya, maka dia menggunakan sirkulasi yang banyak dan juga menggunakan kipas. Jadi selalu perhatikan kebersihannya dari debu atau bahkan kotoran yang lainnya seperti sarang laba-laba mungkin ya. Dan selanjutnya seperti biasa, untuk Sobat Teknisi yang mungkin di lingkungan servisannya itu rame, atau bahkan ada juga kawan-kawan yang lain, atau mungkin anak kecil, jadi disarankan kepada Sobat Teknisi selalu menggunakan fitur lock. Nah, fitur lock ini untuk menjaga settingan serta tombol-tombol yang ada di power supply-nya ini tidak terpencet secara sengaja atau tidak sengaja ya Sobat Teknisi. Jadi ada beberapa kasus yang ada di 994 itu mungkin ada beberapa tombol yang kepencet dan tidak tahu lagi settingannya gimana. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk menjaga hal-hal seperti itu, si power supply-nya ini dia memiliki fitur lock, maka Sobat Teknisi manfaatkan fitur lock-nya itu untuk menjaga settingan Sobat Teknisi serta keamanan power supply Sobat Teknisi itu terjaga dengan aman ya. Oke Sobat Teknisi, sekian dulu video kita mengenai power supply Sugon 3005D. Jika Sobat Teknisi memiliki pertanyaan atau bahkan
saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan Sobat Inisi jangan lupa like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten TNT yang lainnya. Sobat Inisi jangan lupa juga untuk selalu follow akun Instagram, TikTok, Facebook kita di 994 Official agar Sobat Inisi tidak ketinggalan informasi menarik apa saja yang ada di 994. Saya Rizky, QC 994, pamit undur diri. Ciao.